Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia, siswa PGSD Universitas Kabupaten Padang dengan nomor induk siswa 860420906. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum pada 2009 yaitu tentang alam semesta dan percobaan pertama yaitu tentang panas matahari. Di mana tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menjelaskan matahari sebagai sumber panas. Adapun alat bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah dua bejana, lalu ada tutup plastik, ada termometer, spidol, ada penggaris. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat garis batas untuk pengisian air. Salah satu bejana ini akan ditutup dengan tutup plastik dan jarak antara batas air permukaan air dengan tutup plastik itu adalah 10 cm. Sekarang kita sudah mengisi kedua bejana ini dengan air dengan ketinggian yang sama. Selanjutnya kita akan meletakkan kedua bejana ini di bawah sinar matahari dengan salah satu bejana itu kita tutup dengan plastik. Kita akan mati setiap 30 menit dengan mengukur suhu dari air. Untuk memudahkan pengamatan, kita akan tulis label untuk bagian bejana yang akan ditutup dengan tutup plastik. Ini akan ditutup, ini akan dibiarkan. Percobaan ini dimulai pukul 11 sampai pukul 4 sore. Suhu awal tidak terdeteksi karena berada di bawah batas pengukuran termometer. Pengukuran suhu ini dilakukan setiap 30 menit sebanyak 10 kali pengamatan. Pada pengamatan 30 menit awal, suhu air pada wadah tanpa lempeng mencapai 32,6 derajat Celcius, sedangkan pada wadah dengan lempeng mencapai 32,1 derajat Celcius. Seiring bertambahnya waktu, suhu pada kedua wadah terus meningkat. Suhu maksimal terjadi pada menit ke 150. Wadah yang menggunakan lempeng plastik mencapai suhu 36,6 derajat Celcius, sedangkan wadah tanpa lempeng mencapai suhu 35,4 derajat Celcius. Setelah melewati menit ke 150, suhu air pada kedua wadah mulai menurun. Hal ini karena intensitas sinar matahari berkurang. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama air menerima panas matahari, suhu air akan meningkat. Namun ketika intensitas sinar matahari mulai berkurang pada sore hari, suhu air juga menurun. Wadah yang menggunakan lempeng plastik mampu mempertahankan panas lebih baik sehingga suhunya tetap lebih tinggi dibandingkan wadah tanpa lempeng. Hasil ini menunjukkan bahwa lempeng plastik transparan membantu menahan panas sehingga suhu air menjadi lebih tinggi dibandingkan wadah yang tidak menggunakan lempeng. Selanjutnya untuk percobaan gerhana, kita akan membuktikan terjadinya gerhana. Di sini ada senter sebagai matahari, lalu ada bumi dan bulan yang kita buat dari clay. Dan pertama kita akan meletakkan posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Kita akan menghidupkan. Untuk gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, di bagian yang gelap ini adalah bayangan umrah dari bumi,
Dan ini bagian yang samar, ini adalah bayangan penumbra dari bumi. Pada posisi ini bulan tertutup oleh bayangan dari bumi. Apabila bulan berada di daerah penumbra bumi, di sini bisa terjadi gerhana bulan total. Lagi di penumbra bumi, ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Sekarang posisinya kita ganti, bulan berada di antara matahari dan bumi. Untuk gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sinar matahari yang seharusnya sampai ke bumi itu terhalang oleh bulan, karena bulan berada di antara bumi dan matahari. Ada bagian yang gelap, ini adalah bayangan umbra dari bulan. Sedangkan bagian yang samar itu adalah bayangan penumbra dari bulan. Jika posisi bulan tepat berada di tengah, akan membentuk gerhana matahari total. Melalui percobaan ini dapat diketahui bahwa gerhana terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Percobaan juga menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus dan akan membentuk bayangan ketika terhalang oleh suatu benda.